Dolar Amerika menjadi tabungan devisa 160 negara di dunia. Transaksi perdagangan dunia yang menggunakan dolar adalah 65%. Bahkan 90% transaksi perdagangan internasional di Indonesia pakai dolar. Sistem perbankan, Swift Code masih pakai jaringan Amerika. Mau transfer dolar dari BCA ke Bank Mandiri, kita masih pakai wire, mesti lewat New York. Coba bayangkan betapa kita bergantung pada sistem dolarnya Amerika. Sekarang yuannya Cina mulai bertaring. Beberapa negara Afrika sudah mulai pakai currency yuan dalam transaksi internasional karena dia beredar banyak yuan di negara tersebut. Tapi walaupun begitu, yuan hanya baru menguasai 1,7% transaksi dunia. Yuan masuk ke depan, Cina dengan yuannya akan menggunakan strategi sharp power. Strategi sharp power itu lebih sadis ketimbang soft power. Strategi meminjami itu membuat negara yang dipinjami sebentar lagi menggunakan yuan sebagai mata uang negara peminjam tadi. Itu adalah strategi sharp power. Sharp power itu adalah dengan berbagai cara pintar dibungkus dengan proyek jangka panjang yang pada akhirnya adalah untuk masuk trapnya yuan. Jadi kalau kita bicara currency domination, ujung-ujungnya Amerika masih number one, masih numero uno. Kita bahas sebentar tentang rupiah. Selama 7 presiden rupiah tergerus terus nilainya ke bawah. Ada yang terdepresiasi, ada yang terdevaluasi. Intinya nilainya turun terus. Bahkan pernah ke 16.000 terendahnya. Dan apakah dengan transaksi perdagangan kita yang selalu tekor dalam 5 tahun ke depan, akankah jebol rekor 16.000 itu melemah menjadi 17.000? Walau alam. Tapi trennya ke arah sana. Sementara, apalagi yang kita harus pikirkan? Militeri. Urusan perang bedil dan kombatan kita sangat terbatas. Anggaran kita terbatas. Proxy war kita nggak terlalu paham. Kita nggak terlalu ngerti bagaimana memakai proxy war. Apalagi hybrid war. Kita lebih nggak ngerti lagi. Bingung apa itu hybrid war. Non-kombatan lainnya, Indonesia sudah kalah di mana-mana. Buktinya ideological warfare kita kalah, counter ideological warfare-nya nggak ada. Ini kita berantakan di banyak hal karena negara lain mendominasi Indonesia. Sekarang kita lihat apa lagi? Perang apa lagi yang ada? Perang ekonomi atau economic warfare? Kita nggak punya pertahanannya. International warfare sudah telanjang bagi Indonesia. Kita nggak punya pertahanan. Semua sudah terbaca. Mau apa lagi? Media warfare. Kita kalah telak. Teknologi warfare apalagi? Kita pakai semua teknologi asing. Informational. Kita udah nggak bisa nyensor. Udah banyak cara untuk kita ditelanjangi atau diserang oleh mereka. Terakhir tentang cultural warfare atau perang budaya. Lebih parah lagi, Hollywood, drama Korea, Bollywood, film Hong Kong sudah masuk sampai ke pelosok rumah-rumah di ujung kampung-kampung di Indonesia. Kesimpulan, Indonesia terjajah hampir di semua lini. Secara currency kita kalah, secara militer kita kalah, secara ideologi kita mulai tertekan, secara perdagangan kita kalah, secara budaya kita sudah kalah. Lalu solusinya bagaimana ke depan ini? Intinya adalah kita harus mengerti dulu masalahnya. Setuju nggak? Jangan sampai kita bengong wondering what happened. Dan parah lagi kita mengatakan adalah ini masalah global. Kalau global bisa mempengaruhi Indonesia, itu namanya Indonesia nggak berdaulat. Bagaimana sih ngelihatnya?